Aku harus memberitahu Febri, kata Feby yang sudah berada di dalam kamarnya. Mana HP-ku? Feby cari ponselnya yang sembarangan dia taruh saat pulang kerjanya. Mana sih? Nih HP kalau dicari malah hilang. Petik 2. Tok tok tok. Feby, HP kamu tuh bunyi terus dari tadi, teriak Andri dari luar kamar Feby. Oh ternyata di luar, haha. Iya kak. Feby bergegas keluar kamarnya dengan terburu-buru. Taruh HP sembarangan. Untung saja di rumah, coba kalau di luar rumah, kata Bu Siti pada anaknya yang ceroboh. Maaf Bu Hehi, Febri teleponin kamu terus tuh, ucap Pak Ahmad sambil memberikan ponsel itu pada anaknya. Masa sih Pak? Petik 2. Lihat saja. Feby mengecek ponselnya dan benar saja ada beberapa panggilan tak terjawab dari Febri. Tanpa menunggu lama Feby masuk lagi ke dalam kamar. Tut. Febri, halo. Feby, ada apa telepon? Febri, kamu keluar gak? Feby, iya nanti abis sholat isya aku ke pos. Febri, mau aku jemput? Feby, tidak usah. Hening. Feby, oh iya Feb, nanti aku mau ngomong sama kamu ya. Febri, soal. Feby, nanti saja kalau ketemu baru aku beritahu. Febri, oke. Feby, aku tutup ya. Febri, ya. Feby lekas menutup teleponnya lalu Feby bersiap untuk sholat isya karena azan sudah berkumandang. Asteris. Feby sudah berada di pos ronda lebih dahulu sambil menikmati bakso Malang yang baru dia pesan dan juga dengan 1 cup cappuccino cincau. Nikmat mana yang kamu dustakan, ucap Feby sambil memakan bakso Malang itu perlahan. Makan sendirian aja. Tiba-tiba Febri datang masih mengenakan baju koko lengkap dengan kain sarung. Mau, sini aku suapi. Ih kayak anak kecil aja. Dulu waktu kecil juga kamu sering aku suapi hehi. Feby tertawa kecil saat mengenang kenangan masa kecil. Kamu selalu menangis kalau aku dibawa pulang oleh orang tuaku dan Kak Andri harus rela membelikanmu makan pakai uang sakunya agar kamu diam, hahaha. Dulu sangat menyenangkan ya. Iya, Febri mengembangkan senyumannya. Mang bakso Malangnya 1 ya, pesan Febri. Oke siap. Tukang bakso Malang itu sudah hafal dengan pesanan Febri, Feby, Robi, Denny dan Sahrul. Kamu gak ganti baju? Petik 2. Oh iya lupa, haha. Dasar pikun. Masih muda sudah pelupa, haha, ledek Feby. Maklum deh aku terburu-buru karena ingin bertemu denganmu. Feby mengangkat alisnya dan mengerutkan dahinya. Aku pulang dulu ya, ucap Febri. Mang nanti baksonya taruh di situ aja ya. Siap. Febri, kenapa sih? Petik 2. Tidak menunggu lama Febri sudah kembali lagi ke pos ronda dengan berlari kecil. Cepat amat Feb. Iyalah. Nih baksonya. Mereka berdua menikmati bakso Malang itu bersama dan Feby membagi minumannya pada Febri. Alhamdulillah kenyang, ucap Feby. Sini biar aku yang bayar. Serius? Petik 2. Iya bawel. Makasih Besti. Febri mengembalikan mangkuk itu sambil membayar. Feby memperhatikan Febri sambil tersenyum, dia bingung harus memulai pembicaraan dari mana. Kamu mau ngomong apa Bay? Petik 2. Bingung ngomongnya. Katakan saja jangan dipendam. Laki yang aku ceritakan kemarin, dia mengatakan I love you padaku. What? Petik 2. Iya, dia menjahiliku dengan mengambil kunci motorku lalu memasukkannya ke dalam saku celana. Dia menyuruhku untuk mengambilnya. Ya aku jadi kesal ingin menghajarnya. Tapi saat aku ingin memukulnya dia menghindar. Kemudian dia membalas seranganku dengan mengunci tanganku di belakang. Febri mendengarkan cerita Feby dengan serius. Namun hati Febri ingin sekali menghajar laki itu. Aku tidak bisa melawannya, dia mengunci gerakanku. Sepertinya dia punya ilmu bela diri lebih dari ilmu bela diriku deh. Petik 2. Kamu terluka? Petik 2. Tidak. Hanya saja aku jadi kagum padanya. Saf, dia menunjukkan kalau dia bisa ilmu bela diri. Oh kamu menyukainya, batin Febri. Menurutmu aku menjawabnya atau menolaknya? Petik 2. Gimana ya? Petik 2. Ayo katakan, ikuti kata hatimu, jika kamu nyaman dengannya maka jalani saja. Tapi ingat kamu harus jaga diri, jangan terbuai dengan kata-kata manis hingga kamu melakukan hal bodoh. Siap, Feby memberi hormat pada Febri. Asal kamu bahagia Bay, aku juga bahagia. Tapi kalau ada yang menyakitimu sedikit saja aku akan membuat perhitungan padanya bahkan dengan diriku sendiri. Batin Febri sambil tersenyum pada Feby. Perasaan Febri kini campur aduk.
Dia bingung dengan perasaannya antara senang atau kecewa mendengar sahabatnya mulai menyukai seseorang. Yang lain kemana ya? Tumben belum ada yang datang. Petik 2. Entahlah. Bagaimana denganmu Feb? Petik 2. Maksudnya. Petik 2. Kata Robby ada cewek yang deketin kamu. Petik 2. Oh itu. Memang kenapa? Petik 2. Kamu coba saja pendekatan sama cewek itu. Gimana nanti aja bye. Hening sejenak. Bye. Apa aku boleh bertanya? Petik 2. Tentu, aku ingin tahu apa alasanmu tidak menerima perjodohan kita. Petik 2. Pertanyaan Febri berhasil membuat Feby diam terpaku. Terlihat jelas raut wajah Feby yang kebingungan dan tak berani menatap Febri. Apa aku tidak pantas untukmu Bay? Petik 2. Bukan seperti itu. Lalu kenapa kamu tidak menerima saja sejak awal? Kamu tahu jika kamu menerimanya aku juga akan menerimanya dengan senang hati. Febri maaf. Iya aku paham. Bukan berarti kamu tidak pantas untukku. Tapi karena kita sahabat, sungguh canggung ketika kita bersama bahkan aku lebih takut kamu terpaksa menikah denganku. Ya sudah lupakan saja Bay. Kamu tidak marah. Petik 2. Tidak, aku mau tahu saja alasanmu dengan jelas. Tapi kita tetap sahabat kan? Tentu saja, kamu sahabat terbaikku, ucap Febri sambil mengusap lembut kepala Feby. Cie so sweet, ucap Robby yang baru saja datang dengan Denny dan Sahrul. Kalian dari mana saja? Petik 2. Biasa abis pemotretan haha, jawab Sahrul. Pemotretan di pemakaman hahaha, balas Feby. Enak aja, kamu tidak lihat betapa gantengnya aku seperti Lee Min Ho dan lihat Denny seperti Shah Rukh Khan, satu lagi Robby seperti Tom Cruise. Pengen muntah aku dengernya juga, jawab Feby dengan wajah sinis. Perhatikan wajah kita baik. Tidak tertarik. Jelas tidak tertarik karena Feby lebih tertarik dengan Febri hahaha, sahut Denny sambil tertawa. Biarin lebih gantengan Febri daripada kalian bertiga. Lihat dia mirip artis India yang ibu jarinya ada 2. Feby coba berpikir dan mengingat, nama artis itu. Ya Hrithik Roshan yang main film Doom 2. Apa sih kalian ini, ucap Febri sambil menggelengkan kepala. Tapi lebih jelas gantengan aku karena aku sudah punya pacar dan kalian para jomblo hahaha. Wow, mereka menyuraki Robby yang sok kegantengan. Sudah daripada kalian berdebat lebih baik kita mabar sambil latihan untuk menghadapi pertandingan nanti, ucap Febri. Iya benar itu, ayo kita mulai. Jangan ada yang pakai hero aku ya, peringati Feby. Iya tenang saja, mereka berlima memulai permainannya dengan sangat serius untuk menyusun strategi agar bisa menang di pertandingan malam minggu nanti. Robby, teriak seorang memanggil Robby dan Robby menoleh ke belakang. Iya, Lisa berlari mengejar Robby. Ada apa? Petik 2. Bisa bicara sebentar. Petik 2. Robby langsung memperlihatkan jam tangannya pada Lisa. Oh, sudah masuk jam kerja, jawab Robby yang langsung berjalan meninggalkan Lisa. Bagaimana kalau pulang kerja? Lisa terus mengikuti Robby. Tidak bisa. Petik 2. Bagaimana kalau istirahat? Petik 2. Baiklah tapi aku akan siang dengan Febri dulu. Oke, nanti aku tunggu di kantin. Iya, Robby lekas meninggalkan Lisa karena ada pekerjaan yang harus dia kerjakan sampai selesai. Dengan tergesa-gesa Robby berjalan agar cepat sampai tujuannya. Dari mana bro? Tanya Febri yang sudah menunggunya sejak tadi. Maaf aku terlambat. Santai aja. Dengan cepat Febri dan Robby mengerjakan pekerjaannya. Febri selalu teliti dan serius saat mengerjakan tugasnya. Beda halnya dengan Robby, dia kadang suka bercanda dan tidak terlalu serius. Namun pekerjaannya selalu rapi sama seperti Febri. Jam istirahat tiba, semua karyawan dan karyawati meninggalkan pekerjaannya sejenak untuk makan siang dan meregangkan otot mereka. Robby lama banget sih, keluh Lisa menunggu kedatangan Robby. Sedangkan yang ditunggu sedang asik bersenda gurau sambil menikmati kopi dan rokok setelah makan siang. Bodohnya aku, kenapa tidak meminta nomor HP Robby terlebih dahulu? Umpat Lisa sambil menepuk jidatnya. Apa jangan Robby lupa. Petik 2. Awas saja kalau sampai lupa. Petik 2. Lisa kerap kali memainkan jari jemarinya sambil mengetuk-ketuk meja perlahan. Dan akhirnya yang ditunggu datang juga. Syukurlah akhirnya dia datang juga, ucap Lisa senang melihat Robby datang. Maaf ya sudah menunggu lama.
It's okay. So, petik 2. Jadi begini Robby. Aku ingin tahu tentang Febri. Hanya itu. Petik 2. Ya, oh God Lisa aku kira ada apa. Petik 2. Ayo ceritakan padaku, tentang Febri. Petik 2. Ialah masa tentang kamu. Petik 2. Oh jadi dia ingin tahu tentang Febri. Sudah kuduga. Baiklah akan ku beritahu, batin Robby. Febri tipe cowok yang diam, dingin dan cuek. Dia sangat sederhana bukan tipe orang yang suka hamburkan uang. Dia tidak suka cewek manja dan atur dirinya. Kata terakhir agak ditekankan supaya Lisa paham. Hanya itu. Petik 2. Jika ingin lebih jelas kamu langsung saja dekati orangnya. Nanti kamu akan tahu sendiri bagaimana karakter Febri. Bagaimana kalau kamu membantuku jadian sama Febri? Petik 2. Oh maaf aku tidak bisa, Robby langsung mengangkat kedua tangannya. Kenapa? Petik 2. Berjuanglah sendiri. Ayolah Rob. Kamu kan teman baiknya Febri. Bukan aku, ada seorang yang lebih memahami karakter Febri. Kenalkan aku padanya. Tidak akan bisa. Petik 2. Pasti bisa. Nih cewek ngeyel ya. Petik 2. Kamu berusaha sendiri. Kalau Febri tahu kamu mendapatkannya karena ada bantuan orang lain dia pasti akan kecewa. Coba saja kalau tidak percaya. Petik 2. Lisa terdiam mendengar perkataan Robby dia berpikir sejenak. Susah juga ya untuk mendapatkan dia, tapi aku tidak boleh menyerah, begitu kata Lisa. Baiklah aku akan berusaha sendiri. Robby menganggukkan kepalanya pelan tanda setuju. Oke aku pergi dulu, ucap Robby. Terima kasih ya infonya. Sama dan selamat berjuang. Robby berjalan pelan meninggalkan Lisa yang masih betah duduk di sana sambil termenung. Siapa ya orang yang Robby katakan itu? Petik 2. Lisa berpikir sambil jari jemarinya mengetuk meja. Sudahlah, lebih baik aku menyusun rencana saja. Lisa pun pergi dari kantin menuju ruang kerjanya. Dia sengaja berjalan pelan saat melintasi tempat kerja Febri. Mata Lisa terus menatap dalam sosok yang sangat dia sukai. Senyumnya terukir indah di bibirnya. Seketika Febri menoleh ke arahnya dan pandangan mereka bertemu. Lisa melambaikan tangannya dan memberi senyuman termanisnya untuk Febri agar dia terpikat. Entah mengapa Febri juga membalasnya dengan senyuman. Jantung Lisa berdegup kencang dan tubuhnya lemas. Oh no senyumnya sangat menawan. Aduh aku mau pingsan. Febri segera membuang pandangannya dari Lisa, dia tidak ingin lama bertatap muka dengan Lisa. Apaan sih dia bukan pergi malah terus di situ, batin Febri yang tidak nyaman ditatap oleh Lisa. Plak, Lisa. Petik 2. Lisa terkejut mendapatkan pukulan dan teriakan oleh temannya. Isa apa sih? Ganggu aja ah. Kamu ngapain senyum-senyum sendiri? Temannya jadi menatau ke arah Febri. Oh come on Lisa, temannya langsung menarik tangan Lisa dan membawanya pada Febri. Kamu mau bawa aku kemana? Petik 2. Sudah diam aku muak melihatmu terlihat bodoh seperti itu. Iya tapi jangan ke sana. Petik 2. Temannya Lisa terus menarik tangan Lisa hingga sampai di hadapan Febri. Febri. Petik 2. Febri segera menoleh. Ini temanku sangat menyukaimu. Tidakkah kamu tertarik padanya sedikit saja? Dia selalu memperhatikanmu setiap saat. Febri langsung menaikkan alisnya. Semua yang berada di situ juga terkejut. Sesangkan Lisa begitu malu wajahnya pun memerah karena ulah temannya. Dia terlalu lama mengungkapkannya padamu. Jadi bagaimana kamu terima atau tidak? Petik 2. Lisa mencubit lengan temannya berkali-kali namun temannya tidak menghiraukannya. Jika dia menyukai kusuruh dia yang berbicara sendiri, ucap Febri dengan lantang namun wajahnya tetap tidak mau menatap Lisa dan sibuk memegang peralatan mesin. Dengar tidak Lisa, dia ingin kamu yang mengatakannya. Lisa hanya diam terpaku perasaannya bercampur aduk. Oke nanti pulang kerja aku tunggu di parkiran, ucap Febri lagi. Serius kan? Petik 2. Iya, baiklah. Kamu senangkan Lisa. Ayo kita pergi, ucap temannya itu sambil menggandeng tangan Lisa. Permisi ya semuanya maaf sudah mengganggu waktu kerja kalian hehi. Para karyawan hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum melihat kejadian tadi. Anak perempuan sekarang berani ya, ucap salah satu karyawan yang umurnya lebih tua. Iya pak, perempuannya agresif dan lakinya pendiam. Febri, hati-hati ya dalam memilih pasangan hidup. Jangan hanya melihat fisiknya karena semakin bertambahnya umur fisik akan berubah menua.
Tentu pas sudah ada, tinggal menunggu waktu yang tepat saja, jawab Febri. Entah siapa itu orangnya, mereka pun tidak tahu. Robby menepuk bahu Febri dan memberi semangat padanya karena dia sudah tahu siapa yang dimaksud Febri. Kamu ini gila ya, petik 2. Kamu terlalu lama Lisa, petik 2. Iya tahu tapi aku mau menunggu waktu yang tepat. Kelamaan, petik 2. Aku malu. Sudah nanti kamu nyatakan perasaanmu saja pada Febri. Aku yakin Febri akan menerima. Pasti aku akan mengutarakan perasaanku padanya. Ini perdana loh kamu duluan yang ungkapkan perasaan, hehehe. Oh God, aku baru sadar. Seorang Lisa yang selalu disanjung para lelaki dan kejar oleh para lelaki kini berbalik dia yang mengejar lelaki, hahaha, ledek temannya. Sui up, ini semua karenamu tahu, kesal Lisa pada temannya itu. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Iya, makasih Besti, Lisa memeluk temannya itu. Memang benar kalau bukan dia yang berani mengatakan pada Febri mungkin Lisa tidak akan mengungkapkannya.